Baik, kita mulai, Sin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Teman-temanku, anak-anakku semuanya, alhamdulillah berjumpa kembali setelah berapa bulan ya kita sudah lama tak jumpa. Maret, April, mulai Maret ya, Maret, April, Mei, Juni. Maret 6 bulan, Pak. Ya Allah, Lebih, setengah Pak. tahun ya. Alhamdulillah. Dan kita bersyukur Allah masih memberikan berbagai macam kemudahan, keberkahan di antaranya dalam kajian kita ini. Ini saya unmute dulu ya suaranya biar nggak kembersek ya. Oke. Ini ada lagi masuk lagi ini. Oke. Ada lagi masuk. Oke. Saya mute dulu semuanya. Baik. Rekan-rekan semuanya, alhamdulillah kita akan mulai pembelajaran kita di perdana ini terkait tentang qawaidut tafsir. Ya, tentu nanti akan kita adakan dialog. Pokoknya ini kita santai dalam artian begini. Nanti setiap pembelajaran akan saya upload setelah ini ke YouTube supaya untuk ada interaksi di antara kita. Ustadz mau tanya ya, lewat situ biar kenapa di YouTube ya supaya orang bisa ngeliat semuanya. Kalau jabri-jabrinan ke saya kan nanti nggak bisa ngelihat ya, yang lainnya nggak bisa. Jadi di situ supaya juga apa namanya orang lain pun bisa gabung. Kemudian nanti sampai akhir ya kemungkinan besar memakai apa namanya media Zoom kalau saya. Karena yang dari kampus itu sampai sekarang masih belum ada sosialisasi dan mungkin lebih ribet daripada yang kayak gini. Yang penting nanti absen kamu itu ada NIM-nya. Ya supaya itu nanti saya screenshot, saya kirim sebagai bukti bahwa Anda memang mengikuti apa namanya pembelajaran ini. Nah, teman-teman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, terkait materi nanti kita akan apa namanya share lewat YouTube ya. Mungkin di deskripsinya jika nanti ada kesulitan nanti kamu bisa tanya ke apa namanya ke komen di situ. Ya. Jadi insya Allah setiap pembelajaran akan kita upload ya seperti ini nih. Ini sudah saya rekam nih. Ya makanya wajahnya yang kelihatan saya nggak bisa tahu apakah dia tidur atau apa kan nggak tahu ya. Ya. Jadi kalau nggak muncul wajahnya ini saya curiga ini hanya masang Zoom tok. Tapi adalah husnuzan aja kita ini. Baik, kita akan mulai teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah tafsir ini seperti judulnya itu terbagi menjadi dua kosakata ya, kaidah dan tafsir. Nah, kaidah itu jamaknya qawaid ya, jamaknya qawaid. Kaidah itu artinya apa? Asas, dasar, pondasi. Kalau tafsir kan kamu udah tahu ya, tafsir al-kashfu wal bayan secara bahasa ya, al-kashfu wal bayan artinya membuka dan menerangkan. Ya, dulu udah saya terangkan ada kaitannya, ada hubungannya antara at-tafsir dan as-safar. Ya, sama-sama membuka sesuatu yang baru bagi yang membacanya atau yang melakukan perjalanan. Nah, dengan demikian kaidah tafsir adalah kaidah-kaidah umum yang mana dengan kaidah tersebut kita mampu untuk melakukan penafsiran Al-Qur'an berdasarkan kaidah yang kita pelajari. Ya. Jadi saya ulang lagi ya. Kaidah tafsir adalah hukum umum yang mana dengan kaidah atau hukum umum tersebut ya dapat kita ketahui
ya hukum-hukum parsial terkait tentang penafsiran Al-Qur'an. Ya. Nah, karena itulah kenapa kalau kita gambarannya begini anakku, ya. Contoh, misalkan dalam kaidah tafsir terkait tentang kebahasaan. Karena kita ini kan membahas ya kaidah tafsir terkait kosakata. Ya, kosakata itu artinya lafaz. Ya, lafaz. Contoh, misalkan ya kata alhamdu, ya, alhamdu. Ini di sini kan ada tulisannya alhamdu, ada alif lamnya. Ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita akan melihat kenapa dalam surat Al-Fatihah kata alhamdu dimulai dengan alif lam. Alif lam ini namanya apa? Kalau kita yang belajar nahwu shorof pasti menyebutnya ini adalah al-ta'rif. Ya kan? Al-ta'rif yang menjadikan kata hamdun itu menjadi ma'rifat setelah ada huruf al. Nah, tetapi secara penafsiran ini memiliki makna tersendiri bahwa al yang terdapat dalam kata alhamdu di dalam surah Al-Fatihah ini adalah al lil jinsi. Al yang menunjukkan makna jenis. Jadi seluruh jenis puji-pujian itu lillahi hanya untuk dan bagi Allah serta miliknya. Nah, seperti itu. Nah, karena itu nanti kita akan membahas beberapa kaidah. Ya. Kaidah ini banyak sebenarnya. Tapi nanti kita akan menyampaikan kurang lebih hanya 10 atau 14 lah. Tapi dihafal ya nanti ya. Jadi ujiannya nanti itu, ini jujur dari awal tak sampaikan, menghafal kaidah. Jadi output pembelajaran kita ini adalah kamu hafal kaidah. Jadi gini loh Mas Nang. Contoh misalkan ya, misalkan ada kaidah terkait tentang penafsiran kosakata. Misalkan yajibu hamlun nususi alal haqiqah. Yajibu hamlun nususi alal haqiqah. Jadi wajib kita untuk memahami teks, ya suatu teks agama. Jadi kalau saya ngomong teks atau nas, yang dimaksud adalah teks Al-Quran dan As-Sunnah. Ada lagi masuk lagi nih. Oke. Kemudian saya ulang lagi. Jadi kalau saya berbicara kata-kata nas, artinya teks, yang dimaksud nas di sini adalah teks Al-Quran dan As-Sunnah. Oke. Nah, tadi kaidahnya berbunyi apa? Yajibu hamlun nususi alal haqiqah. Wajib ya untuk memahami satu teks sesuai dengan hakikat teks tersebut. Artinya kalau kita berbicara hakikoh, lawannya adalah majas. Hakikat itu apa? Makna asli suatu kata yang dilahirkan. Jadi kata itu sejak lahir itu memiliki makna apa? Itu adalah makna aslinya. Seperti kata tangan misalkan. Tangan ini kan ya salah satu anggota badan kita. Ya. Tapi kalau orang bicara misalkan, wah dia sekarang menjadi kaki tangan. Kita tak screenshot dulu ya Allah, lupa tadi aku. Mana nu? Mana nu piye? Ya wis, assalamualaikum.